Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah pada malam kedua ini Bapak Ibu kita masih di kesehatan ya untuk kembali bertatap maya dalam pelatihan Google for Education. Baik, 10 menit nanti akan kami bahas dulu karena sudah beberapa kawan-kawan kita yang sudah mengumpulkan tugas. Kita akan perlihatkan ya. Saya izin share screen. Oke, saya buka tugas kelas dulu. Oke, sekarang sebelum saya bahas tugas kelas, banyak pertanyaan Bapak Ibu semua di classroom ini, ya di Google for Education ini, di kelas ini, silakan nanti Bapak Ibu buka tugas kelas. Kalau itu yang berbahasa Inggris itu nanti ada bacaan classwork, ya. Di bagaimana mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu ada pernah kami berikan tutorial di Telegram sebelumnya bagaimana mengubah bahasa Indonesia, ya. Silakan di tugas kelas. Nah, bagi yang Bapak Ibu belum paham tata cara kerja apa yang harus dilakukan, jadi ini adalah topik-topiknya, ada materi, ada panduan tugas dan praktik, ada record, meeting dan record. Jadi Bapak Ibu cukup kalau mau meeting D1 berarti di sini linknya. Kemudian kalau ini record D1 berarti ada hasil record tadi malam. Kemudian nanti meeting D2 berarti ini nanti ada recordnya sampai ada 3 malam. Kemudian nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi absen ya silakan, yang nggak usah diisi lagi. Bagi yang yang belum silakan itu diisi absennya ya, diisi absennya. Nah, ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum punya belajar.id silakan saja ikuti kelas ini, tetapi untuk absen itu akan terkendala. Jadi upayakan nanti kalau belum bisa ikut di batch ini, di pertemuan ini, silakan nanti Bapak Ibu ikuti nanti di batch kedua kalau belum dapat akun belajar.id. Oke. Kemudian biodata juga ya, biodata ini banyak berserakan, udah kami perbaiki tadi ya karena ada yang mendelete ya nggak apa-apa ya, karena banyak orang jadi ada yang coba-coba gitu ya. Nah ini nanti diperbaiki sendiri. Oleh sebab itu yang terhapus nggak apa-apa kerja 2 kali ya, apa kerja 2 kali. Karena ada yang baru belajar, baru ketemu langsung isi di atas ya. Padahal kita ada yang di bawah. Oke. Nah, ini saya sudah perbaiki. Saya contohkan yang punya saya sudah ada di sini ya. Nah, bagi yang belum bulat, mohon dibiarkan dibuat bulat seperti ini. Cara bulatnya apa? Ini contoh ya. Ini contoh bagi yang belum, ini contoh punya Bu Lestari ini. Dari Palembang, caranya adalah seperti ini. Kemudian klik, ini ada namanya crop. Kemudian pilih drop down-nya menjadi pilih bentuk atau shape, pilih yang bulat. Kemudian dia akan menjadi lebih bulat. Kok nggak mau? Di crop, bulat, ini lebih bulat. Oke. Ada yang 2 buah nih. Oh, ada 2 buah. Oke. Nah, kalau dia belum lonjong, belum bulat juga, tinggal di crop saja, tinggal naikin. Dah, jadi bulat dia. Oke, seperti itu ya. Oke, ini hanya
tutorial biasa saja. Itu juga yang lain yang masih segi 4 mohon dibuat bulat semuanya ya. Karena dibuat standar. Oke. Baik. Nah, sesuai dengan pengantar kami tadi, di pengantar kami tadi kita akan melihat tugas ya. Ada tugas praktek 1. Sudah ada yang mengumpulkan. Nah, ini ada 12 yang menyerahkan, 2 sudah dinilai. Jadi kelihatan mana yang ini. Oke, kita akan mengevaluasi beberapa yang diserahkan. Kita lihat satu persatu nanti menjadi contoh saja buat kawan-kawan yang belum sempat mengerjakan. Masih ada waktu sampai tanggal 16 ya. Minggu depan selesaikan. Ini atau saya belum. Oh, ini nggak ada isinya ini. Ini nggak ada isinya. Mengumpulkan ini tapi nggak ada isi. Oh, belum. Sorry. Salah. Sorry, saya yang salah. Di sini ya diserahkan. Kita akan mengevaluasi 1 atau 2 saja. Oke. Ada Dodi Chandra ya. Kita lihat Dodi Chandra, kita lihat hasilnya. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ini sudah betul ya. Ini sudah betul. Ini ringan kalau di ini Google Drive. Ini juga bernama exam. Dan diperhatikan ini ada namanya dibagikan akses sebagai editor. Ini ada editor. Tolong dipahami. Ada yang membagikan yang tidak pakai editor. Nanti kita kembalikan untuk diperbaiki. Oke, ini sudah. Ini apa lagi? Oke, nggak masalah. Ini, nah, kalau kita itu dibagikan kepada saya, artinya dibagikan dengan saya, berarti ini di screenshot saja sudah. Kemudian ini sudah benar. Oh, ini juga sudah benar. Oke, ini juga sudah benar. Nah, ini ada kesalahan nih. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan di contoh, ini adalah dengan cara catat kaki sumber tentang philosophy of education. Caranya gini Bapak Ibu ya. Oke, caranya gini. Cara mencari philosophy of education ini adalah tinggal copy dulu ini, salin saja. Oke, saya salin. Kemudian ini dipilih explore-nya ini pelajari, ini explore, pilih ini, di explore, kemudian paste tentang Plato, filosofi tentang Plato. Cari yang mana Wikipedia, lihat, pilih ini, coba. Nah ini, ada tentang gambar yang sesuai dengan panduan. Jadi Bapak Ibu, seperti itu cara mencarinya. Ini bacaannya, ini gambarnya, kemudian ini bacaannya, di copy saja, pindahkan. Jadi yang ini tidak ketemu, jadi cari yang cocok, gitu ya. Dengan cara apa tadi? Saya ulangi ini dengan cara ini dipelajari atau dieksplor dengan ini. Ini ada bacaan dipelajari, kemudian filosofi, ini copy saja filosofi Plato. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar ini sudah benar kok, ya sudah benar. Tapi gambarnya yang belum, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Kemudian file coba sudah. Kemudian ini, oke, hyperlinknya sudah jalan. Oke, ini email sudah jalan. Oke, ya. Nah, oke, seperti itu, ya.
Tinggal saya nanti kasih komentar. Nanti kasih komentar. Saya kasih komentar di sini. Ini komentar. Mohon diperbaiki. Gambar Plato. Dah, seperti itu saya komentar. Kemudian belum saya nilai tapi saya kembalikan. Nanti untuk diperbaiki. Mohon diperbaiki. Gambar Plato. Oke, saya posting untuk dikembalikan. Oke, seperti itu saya kembalikan. Nanti akan ada perbaikan sedikit. Habis itu nanti kami nilai dan kami kembalikan dengan nilai 100. Oke, seperti itu ya. Ini sudah sudah benar. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi beberapa kendala nanti kita lebih baik sharing saja. Insya Allah kita hanya batasnya jam 8:05 ya. Jadi kita lebih ke sharing sebelum kita masuk ke materi yang kedua hari ini. Baik, saya stop screen dulu. Oke. Kemudian, baik, kami persilakan Bapak Ibu 3 penanya saja. Boleh raise hand dulu. Kalau ada yang berkesulitan untuk menjawab dari yang satu. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau enggak, saya lanjut ke materi kedua. Mana ya, Pak? MJ Arifin, silakan Pak Arifin. Pak, saya sudah ngirim tadi siang, tapi saya rubah ke PDF, Pak, bukan ke PowerPoint. Apa boleh? Oh, jangan. Tetap seperti itu aja. Tetap seperti slide. Oh iya, siap. Berarti saya rubah lagi, Pak ya? Atas nama MJ Arifin ya. Saya kembalikan dulu baru bisa ini ya. Oh, J, Pak, siap. Mana MJ Arifin? Belum ada sini ya? Belum ada nih yang ngumpul. Jumari, Aris, Ferdi, Masri, Kadek, Skema Jos, Eni, Genting, belum ada yang menyerahkan. Belum ada nih Pak. Ya, Skema Jos, Pak. Hah? Skema Jos, itu saya. Oh, skema Jos ini ya? Oh, jangan dibuat PDF. Iya, Pak. Nah, saya kembalikan aja dulu ya, nanti perbaiki. Iya. Ya, Bapak. Nah, mohon perbaikan. Nah, perbaikan dalam bentuk slide, dalam bentuk Google Slide. Kalau nggak saya kembalikan, nggak bisa perbaiki nih. Oke. Seperti itu. Posting dulu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang kedua, silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan untuk tugas 1 Bapak Ibu tanggal 16 ya, tanggal 16. Tanggal 16 itu jam 12 malam. Oke, ini lagi saya belum bisa buatkan akun belajar Mister karena username dihilangkan oleh admin. Kok username dihilangkan? Susah juga ya saya jawabnya kalau ini bisa ikut atau tidak. Sebenarnya gunakan G Suite yang lain. Ada beberapa menu yang tidak sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Beberapa menu yang tidak sama kalau kita menggunakan G Suite dengan akun email biasa gitu ya. Kemudian dicicil boleh, nggak apa-apa dicicilnya kan dia tersimpan. Sudah tersimpan dengan baik kok. Pokoknya setiap kita melakukan pengetikan, dia akan tersimpan dengan baik. Oke. Nggak boleh improvisasi tugas ya Pak.
Boleh sih, jangan pula kelewat batas improvisasinya. Ya, kalau saya improvisasinya dulu waktu ikut Google Master Trainer, saya buat improvisasinya tidak mengubah bentuk, tapi tinggal saya lingkari mana langkah-langkahnya, buat kotak merah gitu, dibulati. Jadi orang lebih jelas, perintahnya makin jelas gitu ya. Kalau saya seperti itu. Oke. Oke, itu ya. Kalau masalah akun belajar.id Bapak Ibu ya, sekali lagi ketika masalah akun belajar ID tidak ada cara lain, hubungi operator Dapodik. Kalau tidak ada, hubungi belajar.id. Belajar.id ini dan ini ya, akun belajar.id. Silakan, atau nanti Bapak Ibu, saya sudah nanti di Telegram saya kasih, ketika ada permasalahan bisa menghubungi kontak yang ada di Pusdatin ya. Nah. Jadi ketika ada masalah itu silakan, ini saya share saja di ini ya. Bentar. Ini saya share saja di ini. Sengaja saya kunci biar Bapak Ibu fokus. Oke. Nah. Jadi hubungi ULT ya, unit layanan terpadu. Hubungi unit layanan terpadu. Nih, udah saya kirim ke Telegram, ada di situ. Ya, atau saya kirim ke chat. Nah, jika ada masalah berarti itu. Saya chat di sini everyone. Oke. Oke, itu ya jawaban ketika ada permasalahan dengan akun. Baik. Mohon dijelaskan cara menyerahkan tugas. Oke, cara menyerahkan tugas seperti ini. Cara menyerahkan tugas adalah Bapak Ibu misalkan ini. Oke, sebentar. Ini tugas, misalkan tugas praktek 1. Oke. Nah, di bagian ini lihat tugas ya. Lihat tugas, pilih lihat tugas. Oke. Kemudian nah, saya tutup dulu nih. Saya tutup dulu biar tidak banyak buka. Saya ulangi. Ya, screen-nya belum. Oh, screen-nya belum, sorry. Iya, screen-nya belum. Oke. Sekali lagi ya, ulangi lagi. Ulangi. Ketika sudah menyerahkan, oke, ini tadi kelas kita Google for Education, kelas kita. Buka di classwork, tugas kelas, oke. Kemudian ada bacaan panduan dan tugas praktik. Berarti tugas praktik ini yang diklik. Kemudian ini kan sudah diisi semua Bapak Ibu ya, sudah diisi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian lihat tugas. Lihat tugas. Oke. Lihat tugas. Oke, tunggu. Semutar-mutar. Ini sebenarnya jangan di akun ini ya sebenarnya. Ntar saya buka akun satu lagi biar mudah ya. Saya buka satu akun lagi biar saya bisa menyerahkan. Saya sebagai peserta. Oke, Classroom. Bapak Ibu yang pakai Gmail juga bisa. Ini pakai Gmail biasa saya ini. Ini pakai Gmail biasa. Tinggal aja ya, absen terkendala di absen. Oke, Classroom. Nah, ini Classroom. Ini saya menggunakan email saya untuk menjadi peserta di kelas ini. Oke. Oke, ini kelasnya. Ini saya sebagai peserta. Kemudian tugas kelas, saya tugas kelas. Kemudian ada di bagian
bagian nih, tugas praktek 1 ini ya. Kemudian lihat tugas, kemudian dia akan menuju ke sini. Oke, saya batalkan dulu pengiriman. Saya batalkan dulu biar nampak. Oke, nah, jadi ada bacaan diserahkan Bapak Ibu ya. Bacaan diserahkan. Oke, kita serahkan. Oke, serahkan ini. Dah selesai. Jangan dibatalkan lagi. Ya, jangan dibatalkan lagi. Jadi kalau batalkan lagi berarti itu tidak terkirim. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara ngirim tugas. Kemudian misalkan pasti Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu pasti ada yang tanda seperti ini ya, tanda kuning-kuning seperti ini misalkan. Nah, ini kan ada yang tanda. Nah, ini tanda sudah kabur, berarti sudah dikirim kabur ini. Ya, tanda-tanda tugas yang sudah dikirim itu berarti dia sudah kabur. Ada yang warna kuning ada ya. Seperti itu. Oke. Itu pertanyaan tadi. Saya stop lagi. Izin bertanya, Pak. Bu Ani, ya silakan Bu Ani. Silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan Bu Ani. Ya, mohon maaf kemarin tidak bisa ikut. Pertanyaan saya ini tadi saya sudah bergabung ke Google Classroom, tetapi menggunakan Gmail biasa. Terus? Dan saya kebetulan alhamdulillah sudah punya akun belajar.id. Apakah harus diganti ke Google Classroom dengan menggunakan email itu Kemendikbud? Ya, gunakan email belajar.id. Oh gitu, berarti ganti ya? Iya, ganti. Ya, terima kasih Pak. Saya ganti nanti. Ya. Sama-sama Bu Ani. Oke. Isi absen cukup 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah absen kemarin, cukup 1 kali absennya. Iya, nanti saya belum. Mister, Silakan Bu Gusti. bertanya. Silakan Bu Gusti. Bapak, bagaimana caranya kita mau cari tugas di biodatanya itu Pak? Soalnya semalam saya isi di slide 66 begitu saya buka tadi. Karena semalam tidak sempat save, Mister. Jadi tadi dicari sudah nggak ketemu. Gimana itu caranya, Mister? Oke, siap. Gini. Jadi kawan-kawan gini. Mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya, mana yang wajib, mana yang sunnah? Oke, jadi kalau untuk biodata itu sunnah, ya, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan itu akan lebih baik bahwa kita sedang mengikuti pelatihan Google for Education, ya, karena itu akan mengetahui bahwa kita pernah satu pelatihan, ya. Yang wajibnya yang mana? Wajibnya adalah praktik 1, praktik 2, praktik 3. Apa ending dari kegiatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola Google for Education untuk kegiatan pembelajaran. Itu endingnya. Ya, jadi kalau mau bikin lagi nggak apa-apa dibikin, kemudian nanti langsung di-download saja, ya, atau di-screenshot saja apa hasil kita. Karena banyak yang ada yang ditindih, ada yang yang mendelete gitu ya. Ya, karena itu semuanya belajar. Ada yang betul-betul sampai beberapa slide langsung di-delete ya. Oke, itu ya. Jadi enggak apa-apa dibuat lagi, Bu. Nanti langsung screenshot atau di crop langsung bisa disimpan. Oke, seperti itu ya, Bu Gusti. Oke. Mohon izin lagi, Mister, untuk praktik 1 saya sudah coba untuk serahkan tugasnya. Mohon dikoreksi, Mister. Oke, siap. Ya. Iya, terima Nanti kasih. ya, sama-sama. Ada yang udah 1 hari ya, satu hari menyelesaikannya cukup, alhamdulillah. Ada yang bertanya, bagaimana cara mengganti Gmail ke Kemendikbud? Keluar Ibu masuk lagi ke Classroom-nya. Keluar lagi sebagai peserta di Google Classroom, kemudian masuk dengan akun belajar.id. Ya, itu akan lebih baik. Karena menu-menunya sama dengan yang menu kita pakai. Seperti itu ya. Baik. Jadi Pak,
Gimana? Keluar dulu Ya, dari keluar. akun biasa baru Betul. akun email. Ya, betul, betul. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Baik ya, kita masuk ke materi dengan waktu 35 menit lagi. Saya hanya menjelaskan sedikit dari apa yang ingin kita kerjakan di D2 ini, artinya di malam kedua ini. Oke. Pak mau tanya lagi Pak. Satu lagi sebelum saya mulai ya, satu lagi. Gimana? Begini Pak, saya kan belum punya akun belajar. Kemudian kemarin itu baru coba-coba akhirnya dapat dari sekolah. Ya. Pakai akun biasa, pakai email biasa. Lalu beberapa kelas itu udah masuk tergabung di dalamnya, di dalam di dalam email biasa itu untuk classroom-nya. Lalu kalau nanti saya keluar lagi dari email biasa, kemudian pakai pakai emailnya belajar Pak, apa nggak hilang itu? Hilang semua. Mulai dari awal lagi. Jadi kelas saya yang selama ini saya pakai di classroom itu hilang Pak? Enggak hilang, Ibu. Kalau mau buka classroom lagi, saya contohkan seperti ini. Saya kan buka dua device ini. Oh ya. Saya contohkan lagi biar ini. Nah, kalau Ibu misalkan ini saya gunakan classroom saya, ini gunakan email biasa ini. Ini ada email saya pakai jarnawi@gmail.com. Ini classroomnya yang saya pakai. Jadi gunakan email yang masuk ini. Ini classroom yang pernah saya pakai dengan Gmail biasa. Ini kelasnya. Sementara ada kelas lagi yang pakai akun belajar.id. Classroomnya akan beda lagi. Ini classroomnya yang saya gunakan. Nah, jadi biar saya kasih ilmunya. Jadi gini. Ya, Pak. Silakan buka dua tab di sini di bawah ini kan ada saya punya dua. Ada pakai dua Google Chrome, ya. Dua Google Chrome. Nah, dua Google Chrome ini Bapak Ibu caranya adalah tambahkan di sini ada di pojok kanan atas, ya. Silakan tambahkan di sini. Ya, saya punya tiga Google Chrome yang ini. Ketika saya ubah, dia pindah ke yang satu ini. Ini yang aktif. Kalau kita pindah ini, dia akan pindah. Jadi silakan Bapak Ibu tambahkan dengan mana email yang mau dimasukkan. Jadi Chrome-nya bisa dua. Ya, seperti itu. Saya misalkan mau nambahkan Mr. G aja misalkan seperti itu. Tambahkan dengan gambar apa misalkan Anda usah pakai gambar dulu, tambahkan. Nanti, nah ini langsung buat Google Chrome baru dia. Google Chrome baru nanti mulai atau login dengan email yang Bapak Ibu punya. Jadi Chrome-nya bisa 2 atau 3. Saya punya 4 Chrome. Jadi sekali buka Bapak Ibu bisa buka dengan berbagai email. Nah, ini login dengan akun yang mana? Saya punya banyak akun, jadi sehingga itu tidak bingung. Saya mau pindah kemana? Jadi, nah ini. Silakan masukkan akun Bapak Ibu, ya, email yang digunakan. Seperti itu trik bagaimana menggunakan berbagai Chrome, ya. Pak, aman mana ya Pak? Kalau saya juga punya 3 akun dan sekarang menjadi 4 tambah yang belajar.id. Ya. Biasanya saya bikin satu pakai Google Chrome, satunya pakai Mozilla. Boleh juga, boleh. Aman yang mana? Kalau saya karena ini produk Google, itu Google Chrome. Oh, pakainya Chrome semua ya Pak? Ya. Ya, oke. Dengan cara tadi ya,
Iya. Ini ada 2, ini 1, ini 2. Jadi saya Google Chrome saya 2, 4 gitu. Ada kalau di desktop saya punya berapa banyak nih? Ini 1, 2, 3, 4 bahkan. Ada 4 Google Chrome. Dengan akun yang berbeda. Oh, gitu. Jadi saya nggak pindah-pindah. Jadi klik ini berarti email ini, klik ini berarti email ini, klik ini email lagi. Seperti itu ya? Ya, oke. Oke, ya. Stop ya. Ya, stop. Pertanyaannya Lanjut. stop dulu ya. Ya, lanjut. Nggak tersampaikan nanti materi saya. Oke. Nah, di tugas kedua, tugas kedua, saya lihat di sini. Tugas kedua, saya masuk lagi ke tugas kedua. Ini lebih ringan Bapak Ibu ya. Jadi semakin lama semakin ringan. Saya masuk ke tugas kedua. Tugas kedua. Udah ada yang nyerahkan. Barusan sore udah ada yang nyerahkan. Ini kalau sudah ikut batch sebelumnya, Bapak Ibu ya, cukup di batch sebelumnya saja. Oke, ini contoh ya, contohnya. Apa yang kita pelajari di malam ini ada 3, yaitu Google Sheet, Google Calendar, ada Google Meet. Dan slide-nya hanya berapa? Hanya 26. Ya. 26 dikurangi dengan pembatasnya, ya berarti tinggal hanya 24. Ya. Ini semua ringan Bapak Ibu, tidak ada yang berat. Ya. Ini semuanya hanya mewarnai gitu ya. Kemudian membuat nilai rata-rata, nanti ada nama ya. Kemudian tidak ada yang berat. Oke, saya masuk ke materi ya, masuk materi yang ini. Oh, ini evaluasi sudah. Enggak, materi yang ini tadi ya, materi yang ini, sorry. Oke. Nah, yang menjadi kendala kadang-kadang di sini Bapak Ibu ya, di bagian diagram ya, di bagian diagram. Ini diagram. Nah, ini di bagian diagram. Jadi sama seperti di tempat yang biasa ya. Kalau saya buat seperti ini, itu adalah dengan cara ini ada yang balok, ada yang bulat ya. Nanti diuji coba saja Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa ini viewer ya. Jadi mohon diperhatikan ada yang viewer, ada yang editor. Viewer berarti hanya melihat saja. Kalau editor berarti dia bisa ngedit. Oke. Itu nggak ada yang sulit ini. Nah, di Google Calendar. Nah, di Google Calendar ini Bapak Ibu, saya lebih suka sekarang dengan Google Calendar. Semua kegiatan yang kami lakukan, perhatikan di sini, yang kami lakukan Google Calendar, saya klik di Google Calendar. Oke. Saya perbesar saja. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan dalam bulan ini itu semuanya tertera. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengubah kegiatannya. Ini contoh hari ini misalkan tanggal 10. Ini sudah ada Google for Education tanggal 10 ya. 11-12 ini belum saya buat kegiatannya. Nah, di tanggal 15 Februari itu adalah ada pelatihan website. Kemudian di sini ada tanggal 19 ada coaching. Jadi sampai bulan Maret pun ini ada live coaching. Udah dibuatkan tanggal-tanggalnya. Ini ada live coaching tentang namanya virtual reality. Jadi sudah dibuatkan. Nah, ini jadwal ujian sekolah sudah ada. Ya, ujian sekolahnya tanggal berapa. Kemudian pembagian rapot sudah ditandai tanggal 18 gitu ya. Nah, bagaimana caranya?
Bapak Ibu tinggal buka Google Calendar, saya ulangi lagi, Bapak Ibu buka di Google Calendar, tetap di bagian ini ya, di bagian titik 9, di titik 9 ini, semua aktivitas kita itu disinkronkan ke Google Calendar. Oke, tunggu, loading. Semuanya loading. Sampai ke jadwal mengajar pun, kalau Bapak Ibu mau ini, artinya semuanya ada di Google Calendar. Mengingatkan, oke ini. Jadi hari ini tidak pernah lupa lagi dengan kegiatan ini. Silakan buka kalender. Buka kalender. Oke, kemudian mulai dijadwalkan. Jadi supaya tidak lupa. Oh, kami misalkan ikut kegiatan Google for Education berapa hari? Tinggal ditandai, ya. Tandai. Ini misalkan. Ini tanggal 10. Saya mau buat tanggal 11. Tanggal 11 besok masih ada kegiatan. Pilih tanggal 11. Oke. Pilih tanggal 11. Ini boleh tanggal 11. Ya. Nah, ini tanggal 11. Jam berapa kita pertemuan? Buat judulnya dulu, Google for Education. Google for Education. Education. Day 3. Day 3. Kemudian, kita mau lihat jamnya jam berapa. Ini tanggal 11 tadi sudah. Sampai tanggal 11 sudah. Oke. Kemudian, saya mau ingatkan kepada kawan-kawan Google for Education. Jadi, kawan-kawan nanti akan menerima semua notifikasi ada pertemuan dengan Google for Education day ketiga. Oke. Nah, kemudian add notification. Saya mau ingatkan 1 jam sebelumnya. Saya pilih 1 week. Kok 1 week ini? Mana 1 jamnya ya? Kok nggak ada? Add notification. Mestinya ada satu day, 1 week, 1 hari, 1 jam, 1 menit. Kok nggak ada ini? Saya mau diingatkan notification atau email. Boleh email atau notification. Saya lebih suka notification ya. Mestinya ada, oh ya nggak apa-apa day, tapi sebelum jam 6 PM. Jam 6 PM. Jam 6 PM. Jadi sebelum jam 7 PM, saya sudah diingatkan. Kemudian, warna merah saja. Nah, di sini biasanya saya kasih link Zoom. Ya, link Zoom-nya. Atau link Google Meet-nya. Kemudian, add guest. Add guest-nya ini adalah di luar akun belajar.id. Saya akan tambahkan akun saya yang satu lagi. Pakai Gmail. Jadi 2 buah akun itu akan diingatkan sekaligus. Oke, kemudian saya simpan. Bapak Ibu juga akan menerima notifikasi ini di email masing-masing, di Google Calendar masing-masing. Oke. Coba Bapak Ibu di Gmail di Google Calendarnya akan menerima itu. Saya juga akan cek Google Calendar saya di ini ya. Saya Google Calendar saya di email biasa. Oke, saya cek Google Calendar saya di email biasa. Di Gmail saya. Dia kasih tahu bahwa ada undangan besok jam 7. Nih. Ada di Google Calendar saya pakai Gmail. Dia kasih tahu bahwa besok ini adalah ada pertemuan Google Education hari ketiga. Jam berapa kita lihat? Ya. Kita klik saja jamnya. Opsinya apa nih? Oke, kita kelihatan. Ini adalah before, kok ini ya? Bentar, sorry. Balik ke sini lagi, sorry.
Saya lihat edit lagi. Ya, jam 6 PM ya. Betul-betul jam 6 PM. Jadi itu Bapak Ibu ya, cara men-setting semua jadwal. Semua jadwal. Bapak Ibu juga akan menerima ini, settingan ini. Ya. Nah. Oke. Jadi terorganisir dengan baik dengan menggunakan Google Calendar. Oke. Itu yang Google Calendar. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Google Classroom pasti dia akan menggunakan Google Calendar dengan notifikasi yang baik. Oke. Ini sudah, ini gampang tinggal ikuti saja nanti. Ini hanya pendalaman saja. Kalau saya lebih banyak mengintegrasikan Google Calendar dalam kegiatan. Ini juga, ini tadi notifikasi ya, notifikasi ada yang 10 menit, ada yang 1 jam sebelumnya, ada notifikasi 10 menit, ada 1 jam sebelum persiapan. Jadi saya itu sekarang sudah berubah, oh nanti 1 jam lagi ada pertemuan apa, 1 jam lagi ada pertemuan apa, karena notifikasinya selalu muncul. Ya, dah Google Meet, tinggal gampang saja Google Meet, tinggal nanti Bapak Ibu buka di sini Google Meet, ya Google Meet tinggal dibuka, nanti di screenshot juga, ini mulai rapat, kemudian bergabung mulai rapat, saya gunakan judul rapatnya misalkan Google for Education, Google for Education. Oke, lanjutkan. Oh, saya nggak bisa pakai kamera 2 ya, karena kamera 1 digunakan oleh. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti silakan Bapak Ibu langsung di screenshot saja sesuai dengan panduan, ya seperti itu. Gabung sekarang saja, ya. Ini gabung langsung di screenshot. Oke, selesai. Jadi cepat. Nggak 1 jam lah nanti Bapak Ibu bisa kerjakan. Ya, kalau Bapak Ibu yang sibuk nggak apa-apa dicicil, bisa selesai Google Calendar, selesaikan Google Calendar dulu. Di situ Google Google Meet dulu. Oke, seperti itu ya. Tutup saja ini. Oke, saya stop screen. Oke, seperti itu. Jadi apa yang kami sampaikan, dan hari ini Bapak Ibu, karena besok kita menggunakan Google Meet untuk meetingnya, karena tidak sampai lebih dari ini, karena dibatasi oleh 100 peserta. Kalau ini tidak nyampe 100 peserta, maka besok itu pakai Google Meet. Kita mencoba menggunakan Google Meet dalam ini ya. Oke, sebelum sampai jam 8 kita akhiri, ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Mau tanya Pak. Ya, Bu Raida lagi. Ya. Apa bedanya akun, kembali ke akun ya Pak, ke ya, email. apa-apa. Email yang belajar dengan email domain suite yang kemarin nih Pak. Soalnya di absen itu kan Pak diminta email akun belajar, kemudian ada domainnya. Apa itu bedanya Pak? Oke. Kalau kita menggunakan itu sama-sama G Suite ya. Ada ekstensi sekolah pakai sth.id, ada ekstensi belajar.id. Banyak sekali G Suite di Indonesia ini. Misalkan Bapak Ibu punya sekolah, misalkan nama sekolahnya adalah misalkan sekolah Bintang misalkan. Jadi bintang.sch.id. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun install G Suite-nya dengan bintang.sch.id ya. Nah, bedanya tidak ada bedanya, sama-sama G Suite. Yang beda itu kalau kita menggunakan Gmail biasa, itu beda. Tapi kalau sama-sama G Suite, semuanya akan sama. Punya drive-nya unlimited, punya Google Meet-nya bisa merekam, ya seperti itu.
Bu Raida, ya. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Simon, raise hand-nya. Baik, terima kasih Pak Jarnawi. Saya mau apa ini Pak? Saya akan pelan-pelan menyelesaikan tugas-tugasnya. Mengenai tugas-tugas itu, apa ada urutan atau bisa kita bebas memilih tugas yang mana lebih dulu kita kerjakan, kemudian kita kumpulkan. Yang penting semuanya tugas terselesaikan. Kan tidak harus berurutan. Ini izin bertanya Pak. Oke, terima kasih. Ya, urutan juga nggak apa-apa, fleksibel saja. Mana yang Bapak bisa kerjakan dulu kan, kerjakan duluan. Dan kayak tugas kedua ini saya kasih waktu lagi tanggal 20. Kalau tugas 1 tanggal 16, tugas 2 itu tanggal 20, nanti tugas 3 sampai tanggal 24 ya. Jadi fleksibelnya 10 hari. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam 10 hari. Apakah maksimal 100? Tidak harus 100 Bapak Ibu ya. 80 saja cukup. Gitu. Tanggal 16, tanggal 20. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Simon. Ya. Oke, kalau Google Meet yang berbayar apa sama maksimal 100%? 250 kalau yang berbayar. Namanya istilahnya G Suite Enterprise. G Suite Enterprise ya. Itu yang berbayar itu 250. Kalau yang kita ini G Suite seperti kita ini gratis ini hanya 100. Ya. Benar ya, Pak Irun seperti itu. Kode kelasnya kok baru nanya kode kelas ini? Itu ada link ya, cari di atasnya lagi di Google Classroom ada linknya. Cari link Google Classroom-nya sudah kami kasih di Telegram. Oke, ada lagi? Izin pertanyaan Pak Jarnawi. Ya, silakan. Sama siapa nih? Ya, saya Rias, Pak. Oh ya, silakan Bu Rias. Maaf Pak, kita kan saat ini sebagai peserta ya Pak ya. Betul. Nah, suatu saat kan kita akan menjadi mungkin guru. Nah, kita akan memberikan materi ini atau mungkin tugas ini kepada siswa kita Pak. Bagaimana Pak kita mengawalinya Pak? Terima kasih Pak. Ya, boleh. Bentar. Sebagai ini ya, sebagai kita guru terhadap siswa, kita menginginkan, sekali lagi, sebelum kita melaksanakan namanya kelas interaktif, lihat dulu kondisi siswa kita. Apakah dia punya tablet, ya. Tapi kalau di sekolah itu menyediakan ada namanya lab komputer, saya banyak praktek ke anak, banyak berkolaborasi ke anak. Contoh sederhana yang saya inginkan. Saya ngajak kelas 9 SMP. Salah satu biodata yang biodata yang Bapak Ibu isi, itu saya bikin judulnya nama sekolah di atas, saya judul buat album. Jadi album mereka nanti album digital. Jadi buat kelas 9 mereka buat album. Jadi berkolaborasi dengan itu. Tapi perlu diingat, diajarkan dulu Bu. Ya, diajarkan dulu tata caranya. Ya, anak-anak sudah login Pak untuk siswa. Login Kemendikbud belajar itu anak-anak sudah login. Ya. Nah, cuma kitanya sekarang sebagai guru kan harus siap tuh. Betul. Untuk masuk. Nah, ini yang menjadi tantangan buat gurunya. Jadi sebelum siswanya belajar, gurunya dulu tuh diawalinya dari apa gitu Pak? Melalui Kemendikbud ini Pak. Mungkin kalau memasukkan tugasnya, kuisnya, seperti itu. Oke, saya tunjukin ya. Daripada berteori, saya tunjukin ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, saya tunjukin. Biar senang saya kalau nanya yang seperti itu. Ya, langsung aplikatif. Nih ya, saya buka kelas saya. Ini kelas nih. Ini banyak kelas. Ini ya saya punya kelas 9A, 9B, 9C. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, buka dulu Google Classroom-nya, ya. Silakan Bapak Ibu nanti buat kelasnya dulu, ya. Salah juga nggak apa-apa, namanya buat kelas, ya, buat kelas. Dan panduannya buat kelas nanti di hari ke besok, ya. Besok itu ada tentang Google Classroom besok. Oke. Nah, nanti kalau sudah buat kelas, di dalam kelas ini apa saja?
sama, kita buatkan nanti tugas kelasnya, ada materi, ya, ada buku pelajaran. Buku pelajarannya, saya buat buku pelajarannya banyak di sini. Nah, mereka berbagai macam, ada buku ini. Jadi referensi mereka banyak, referensi untuk kita masukkan. Jadi tidak hanya satu buku. Oke. Untuk tugas misalkan, ya sama seperti ini. Tugas apa saja? Ada yang untuk meringkas 3 cara membuat magnet ini, ngajar IPA. Ada latihan soal. Jadi, nah, latihan soal ini bagaimana cara anak-anak mengerjakan. Ini kelas contoh yang saya berikan. Jadi, untuk mengajarkan anak itu paham dengan Google Classroom, berarti kita buat latihan. Materi di mana? Berarti masukkan materi di sini. Ya. Kemudian tugas, baru masuk tugas di sini. Silakan absen, silakan di absen. Nah, sekali lagi, lihat fasilitas. Bayangkan ini Bapak Ibu, dari anak-anak murid yang saya ajarkan, ternyata hanya 8. Karena memang tidak punya smartphone. Ketika kita mau menerapkan digitalisasi, ternyata siswa kita yang tidak punya smartphone. Ya, ini juga tantangan buat kita ke depan. Tapi buat anak-anak kita, ini pengalaman buat mereka di PJJ. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah, artinya kota-kota maju, anak-anaknya sudah mumpuni, itu silakan ya dimaksimalkan. Ini kami di sekolah kampung, ya. Oke, seperti itu Bu. Sama kayak kami juga di sekolah kampung, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Seperti itu, ya. Ya, Pak. Satu, Pak, mau nanya, mohon maaf, Ibu Marfuah. Ya, gimana Bu Marfuah? Mohon penjelasan arahan dari Pak Janarwi, Master, karena saya jujur belum mengerjakan yang praktek 1 nih. Nah, ini saya memakai 2, 1 laptop, 1 saya pakai handphone, pakai HP. Saya mohon penjelasan dari Bapak untuk mengerjakan praktek kedua, praktek dan tugas. Memang di sini saya mohon baca petunjuk pengerjaannya. Tadi Bapak juga sudah memberikan Google Map, Google Calendar. Tadi yang saya pahami, karena saya juga pakai Google Map, saya sudah paham. Yang Bapak jelaskan tadi, yang ditanyakan oleh Ibu siapa? Ibu dari mana itu? Saya juga sudah menggunakan. Cuman ini yang saya minta arahan dari Pak Janarwi, praktek dan tugas yang dari Bapak, saya masih bingung gitu. Ini saya udah buka praktek kedua, yang tadi Bapak yang tadi Bapak jelaskan. Nah, di sini ada slide 1, praktek dan tugas, mohon baca petunjuk. Nah, di sini ada slide 2, Google Sheet. Google Sheet. Itu maksudnya apa ya, Pak? Saya mohon arahannya satu-satu. Ya, Google Sheet kayak spreadsheet ya, Excel. Kalau di Microsoft itu namanya Excel. Oke, saya share ya. Saya share. Oke, di sini Bapak Ibu di titik 9 lagi ada bacaan namanya spreadsheet. Oh, wajar aja nggak ada ketemu Google Sheet ya. Adanya spreadsheet Bapak Ibu ya. Spreadsheet. Apa? Spreadsheet, ya, saya lihat. Sudah, ya, terus? Spreadsheet. Oke, dipilih spreadsheet, nanti keluar seperti Excel. Namanya Google Sheet. Nah, atau spreadsheet. Silakan pilih kosong nanti. Pilih kosong. Pilih kosong. Tunggu. Nah, Ibu kebingungan yang di slide mana? Di slide kemana yang bingung? Bingung ini Pak Fajar untuk mengirimkan tugas saya ke Bapak 1, dan terus apa yang saya harus lakukan gitu. Maksudnya kalau di praktek 2 dan tugas ini kan tugasnya Google Sheet, Google Calendar sama Google Meet ya Pak? Ya, betul. Betul. Yang saya tanyakan tugasnya itu apa? Apakah ini yang Bapak sudah berikan di di
apa ini namanya ya? Yang Google Sheet, terus ada lagi screenshot satu Google Sheet mengganti warna sel Betul. Google Sheet. Yang itu saya minta arahan penjelasan dari Pajar apa step pertama yang saya harus lakukan gitu. Ini panduannya sudah ada kan? Panduan praktek 2 sudah ada kan? Oh, saya baca panduan praktek 2. Iya, panduan praktek 2. Buka panduan praktek 2. Terbuka akan seperti ini terbukanya. Terbukanya akan seperti ini. Oke. Terus sebentar, Pak. Oke, praktek 2 terbuka seperti ini munculnya. Panduan contoh untuk praktek 2. Terus jangan lupa buka juga praktek 2-nya. Ini panduan, ini prakteknya. Jadi ada dua tab yang dibuka. Buka tab panduan, buka tab tabnya yang praktek. Oh, ya. Buka panduan, buka prakteknya. Ya, buka prakteknya. Apa yang ada di panduan dicontoh. Wajib dicontoh. Wajib contoh. Iya. Misalkan ini slide-nya CDE, berarti di sini di Excel ini CDE. Nah, nanti CDE mana tadi? Copy paste gitulah ya. Copy paste, iya. Amati tiru. Ya. Jeplek, ATM. Kalau M-nya modifikasi, kalau ini amati tiru langsung jeplek. Di C, D ya silakan nanti diwarnai. Itu gampang ya. Diwarnai ini warna apa, suka-suka. Ini warna apa, kemudian biru, ya suka-suka. Ya modifikasi dikit toh Pak. Kalau ya, di Pak itu hijau, saya hitam. Ya, boleh. Tinggal di screenshot. Oke, saya screenshot. Misal ini screenshot, pindahkan ke panduan. Ini saya punya. Screenshot, kemudian pindahkan ke praktek. Oke, pindahkan ke sini nanti. Ya. Pindahkan ke sini. Coba dipindahkan, Pak. Paste, Ctrl V. Udah selesai ini. Iya, selesai kan? Oh gitu. Iya, selesai. Gampang ya. Mudah ya? Allah, Pak. Ya, saya buang lagi nanti tersimpan nanti. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi itu aja ya. Jadi buka panduan, buka praktek. Buka panduan, buka praktek. Habis itu kalau nggak tahu angkat tangan nanti. Baik, Pak. Ini udah ada yang menyerahkan. Menyerahkan ini apa? Udah selesai atau gimana? 1 jam selesai tampaknya. Coba saya lihat. Udah yang menyerahkan ini. Apa udah betul-betul udah selesai atau salah klik tadi? Bentar. Oke. Pak Sriono. Oke, coba kita lihat Pak Sriono ini. Menyerahkan ini. Menyerahkan. Menyerah kali, Pak. Hah? Menyerah kali. Salah ya? Teklik ya? Teklik serahkan ya? Menyerah. Ya, sepertinya belum ada filenya, Pak. Oh, kayaknya belum ada filenya ini. Iya, nggak ada filenya. Nggak ada filenya ini. Kelihatannya. Udah, saya kembalikan aja dulu. Tapi tidak ada dulu, Pak. Saya klik aja, dikembalikan aja dulu. Nah, dikembalikan aja dulu. Ini, kembali. Biar mohon diperbaikan. Oke, kembalikan. Oh, gini Pak. Saya kan udah ya pokoknya awal pandemi sudah memakai Google Classroom. Kemudian setelah dikoreksi saya kembalikan. Terus? Berarti sebetulnya misalkan anak itu tidak sempurna mengerjakan, tidak usah dinilai dulu, kembalikan dulu supaya nanti anak bisa revisi lagi ya? Iya, bisa revisi lagi. Oh begitu. Dengan cara di komentar, dikasih komentar perbaikan ini. Ya. Tadi seperti tadi ya. Berarti kan satu-satu kalau kayak gitu ya? Iya, satu-satu. Biasanya kan langsung satu kelas plek kayak gitu. Kalau Ibu biasanya ini semua diklik,
Iya, selesai Klik, dikoreksi lalu frekuensi, nilai yang langsung ya pilih ada yang sini. nilai 10 misalnya 1, 10 dan sebagainya, lo kembalikan dah. Komennya pada saat menilai. Pada saat Oh, menilai di satu file itu kan di bawah penilaian itu kan ada komen. Lah itu saya komennya di situ. ya, kalau itu pilihan ganda enak. Kalau Oh pilihan iya. ya pilihan ganda kan langsung ada jawaban, langsung kembalikan. Oh gitu. Ya. Belum pernah pakai pilihan ganda. Oh iya, oke, Ya, makasih Pak. ya. Jadi, Tambah ilmunya. oke, ada lagi. Kecuali Ibu Marpuah tadi. 4 menit. Mohon maaf Bapak. Ya, Pak Murtono. Mohon maaf ini sementara kan saya sudah pernah membuat Google Classroom, tapi Ya. dengan akun yang berbeda. Nah, untuk akun yang belajar ini apakah bisa memanfaatkan classroom yang sudah ada, bisa dilingkan atau harus membuat dari awal lagi, Pak? Matur nuwun. Oke, seperti ini. Di Google Classroom, saya share lagi ya, saya share lagi. Bisa, tinggal duplikat saja. Oke, ini akun Gmail saya, akun Gmail. Wow, lamanya. Mutar-mutarnya lama. Sabar. Ya, sambil nunggu loading ya, Pak. Berarti kalau di ini akun belajar.id drive-nya itu 1 tera ya? Unlimited, Bu. Unlimited. Oh Iya. iya, berarti bisa dipindahkan ke situ ya? Iya, bisa. Oke. Ini Pak, yang tadi Pak Murtono. Pak Murtono. Jadi ini pindahkan. Oh, tapi nggak bisa pindah ke device ya. Harus di-download ya. Harus di-download ini. Pindahnya ini bisa di-download. Ini. Dia hanya bisa pindah ke atas ke bawah ya. Bentar. Pindahkan. Kalau enggak berarti di Google, di ininya, di drive-nya ini. Bentar, saya di drive-nya. Drive-nya dipindahkan. Bentar, saya buka drive-nya. Di-share saja drive-nya nanti ke drive berikutnya. Oh, oke. Nah, jadi mana? Coba, Pak. Dicoba sampai selesai. Dicoba sampai selesai. Ya, coba sampai selesai dulu. Mana ini? Bentar. Google. Classroom saya mana ini? Classroom. GG. Exam material pas foto. Kok nggak ada? Modal pembelajaran sertifikat software penting banget absen. Kemudian name test sertifikat ini kok nggak ada ya? Kalau di Google, bentar. Kalau di Google ini ada tadi. Bentar. Di Google Drive ini. Khusus Classroom ada dia. Nah, semua Classroom saya ada di sini. Kalau di Google Suite ya. Tadi kita baca Google for Education ada, Google Master Trainer ada. Ini Google Suite saya. Tinggal di copy ini sebenarnya. Oke. Tapi kalau di email biasa, ada yang nemu nggak ya kalau di email biasa ya? Di mana Ada sih, letaknya? Pak. Ada, Pak. Mestinya Kalau di ada. email biasa ada, Google Classroom masuk. Tapi bacaan saya nggak punya nih di mana letaknya. Classroom, C, Classroom. Kalau nggak ketemu. Oke. Nggak ada juga. Nggak ada. Classroom-nya nggak ada.
Makanya tadi kalau di G Suite seperti ini munculnya. Di drive saya, dia ada classroom khusus. Gitu. Bacanya classroom. Iya kayak gitu, terus diklik kanan, pindah. Pindahkan. Jadi ini beri akses buat editor juga. Jadi ini klik kanan, bagikan, tapi buat dia sebagai editor. Bagikan ini, kemudian nanti tujukan ke email mana, ya supaya pindah semua. Nah ini tujukan ke email mana nanti. Misalkan ini saya mau buat Jarnawi 79 misalnya. Nah tapi ini sebagai editor juga dia. Nah ini sebagai editor, kemudian kirim. Jadi kita bisa ada dua yang ngelola, email yang belajar.id, Gmail juga bisa ngelola. Seperti itu caranya. Ya. Ya. Jadi pindahkan seperti itu. Ya. Paham ya Pak ya? Iya Pak, matur nuwun. Ya, sama-sama. Oke. Kita selesai. Oke, pertanyaan terakhir. Habis itu kita akhiri. Karena saya ada yang di depan rumah, ada yang meninggal dunia. Mohon izin Pak Jar untuk Ya. Praktek 1 itu kan saya sudah ngirim. Bagaimana cara melihat dari sisi kita sebagai murid, pekerjaan kita sudah terkirim dan diterima oleh guru atau belum? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Caranya gini, cukup gampang. Caranya adalah tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya. Ketika kita sudah mengirim, itu ada bacaan, misalkan ini tadi, saya ulangi. Kita misalkan mau ngirim ini, itu ada bacaan, kita sudah terkirim, itu adalah, nih tugas praktek 1, kemudian lihat tugas, di sini ada bacaan, nih. Kalau saya batalkan pengiriman, ini berarti belum dikirimkan. Dia akan ada bacaan, serahkan ini. Nah, kalau kita sudah serahkan, berarti ini sudah terkirim ke gurunya. Ya. Oke. Nanti kalau sudah dikoreksi, juga akan muncul nilai di sini. Ya, akan muncul nilai di sini. Oke, saya koreksi sebentar. Saya koreksi sebagai guru. Oke, saya koreksi sebagai guru. Mana tadi? Saya sebagai guru akan saya koreksi. Saya di Google ini, oke, kemudian yang sudah mengumpulkan tugas tadi, oke di sini tugas praktek 1. Oke, ini sudah menyerahkan. Oke, tunggu sebentar. Mana Jarnawi tadi ini? Oke, ini. Wow, masih lama ini mutarnya. Ini kelasnya kita ini Pak Jar ya? Iya, kelasnya kita. Yang sudah ngirim ini. Nama saya ada nggak yang sudah terkirim situ Pak Jar? Soalnya nggak ada menu yang tadi yang Pak Jar tunjukkan itu. Siapa nama tadi Pak? Agus Sugiarto. Hah? Agus Sugiarto. Agus Sugiarto. Kok nggak ada ya? Ini di atas ya kalau ada. Dodi, Kevin, Rina, Ginting, Eni. Kok nggak ada Pak Agus? Kayaknya menu yang tadi itu kirim tugas itu nggak ada di sini. Cuma ada assign aja di sepojok kanan. Ya udah assign aja Pak. Assign itu coba ntar kalau gitu Bapak pakai laptop kan? Ya pakai laptop. Oke, saya izinkan share screen ya. Biar kita tuntas. Oke, saya multiple. Ayo silakan Pak Agus. Sudah ya? Sudah. Sudah Pak. Mana tugas Bapak tadi? Ini kelas saya. Ini saya sudah selesai ini. Oke. Ini PU aja. assignment. Di bawah. PU assignment. Di sini bawah. Ada bacaan PU assignment. Kiri bawah Pak, dalam kotak itu Pak. Ya, PU assignment. Soalnya masih Inggris sih. PU assignment.
Oh, iya. Oh, Mantap, Pak. ini. Pernah jadi murid ini jadi nggak tahu. Ini sudah, udah ini. Tune in Pak, kumpulkan Pak tune in itu. Tune in ini ya. Ya Pak. Itu kumpulkan tuh serahkan. Tune in Pak. Dari tadi pagi ketemu saya cari. Lulus. Pak. Iya, oke, terima kasih banyak Pak Jar. Oke, sama-sama. Udah tuntas ya. Ya, Pak Jal ini berarti satu di Google di apa namanya? Gmail? Di Chrome, enggak dalam lamannya. Ini satu laman ya, Pak? Satu dengan laman. berbagai macam email ya? Iya. Oh, enggak takut hang ya? Enggak. Saya takutnya hang. Ya, oke. Ya, siap. Tergantung laptopnya. Tergantung laptopnya apa? Wifi-nya, Pak? Wifi-nya. Ya, wifi-nya, laptopnya. Iya, betul. Insya Allah ya. Wifi-nya, laptopnya, semuanya ya. Oke ya. Cukup ya. Kita ketemu malam besok lagi. Oke, Ya, kalau Pak, ada siap, ini insyaallah. kameranya dihidupin, saya mau screenshot ya. Ya. On-kan kameranya. Oke. Ada 4 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru 1. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oh, ada yang pakai 2 jari. Slide ketiga gelap semua. Kemudian slide keempat. Oke, screenshot. Oke, saya simpan. Oke, selesai semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu malam ini sudah meluangkan waktu hadir di. Ya, terima kasih Pak Jam. Terima kasih Pak. Sampai ketemu besok ya. Ya, sama-sama, Mister. Yang belum absen silakan di bagian absen di absen ya. Baik. Kalau yang sudah kemarin sudah kan Pak ya? Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, thank you ya. Absen, Mami, absen. Oke, saya end dulu ya semuanya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yuk.